Selamat pagi teman-teman dan sahabat-sahabat Sonora Network. Pagi ini kita akan langsung saja berbahas bersama dengan Pak Eloy dan juga di acara Sales Mastery di pagi hari ini. Tentu saja bagi Anda para marketing dan juga para sales, ini ada hal-hal yang akan kita bahas secara dan juga menanggapi pertanyaan kemarin belum selesai juga ya Yulis ya pagi ini ya. Iya betul, nanti kita akan bahas juga pagi hari ini. Topik kita adalah stop closing and start give value. Berhenti menutup penjualan dengan teknik sales closing lama dan mulai berikan nilai tambah yang bermanfaat bagi prospek atau konsumen. Di pekan lalu kita membahas tentang building value proposition atau membangun proposisi nilai agar produk atau jasa dan pribadi salesperson dipersepsi unik dan bermanfaat oleh prospek atau konsumen. Bisa diulas sedikit nih Pak tentang yang minggu lalu Pak Ella. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Bima, Mbak Yulis. Selamat pagi teman-teman sales di seluruh Indonesia. Dan seperti biasa kita mau saling mencerahkan ya pagi ini, sehingga nanti teman-teman boleh juga untuk memberikan pertanyaan, bahkan boleh komentar ya. Hari ini seperti biasa kita berbicara mengenai sales mastery using Rave sales model ya. Hari minggu lalu, hari Kamis kita ada public training ya. Dan itu menarik sekali, ada banyak pertanyaan, ada banyak diskusi. Dan nanti kita juga akan bahas beberapa dalam acara hari ini ya. Jadi ini lebih kepada Sales Mastery itu bagi teman-teman yang baru pertama kali tune in dan mungkin baru mendengarkan istilah ini. Sales Mastery using Rave Sales Model ini berbicara mengenai how to sell more by building trusted relationship and professionally competing on value, not price. Artinya, bagaimana menjual lebih banyak melalui keterampilan membangun hubungan baik dan berkompetisi melalui pemberian nilai tambah atau value, manfaat atau pelayanan terbaik, bukan dengan banting harga ya. Jadi biasanya kita membandingkan antara hard selling, consultative selling, dan rave selling itu apa ya. Nah hari ini kita bicara mengenai stop closing and start providing value or lose to price, yang artinya di teknik jualan gaya lama Mbak Yulis itu ada yang namanya teknik closing. Salah satunya misalnya tentang berikan dua alternatif. Jadi kalau saya jualan baju begitu ya, maka saya akan mengatakan pada Mbak Yulis, Mbak mau yang warna hijau atau yang warna putih? Saya hanya memberikan dua alternatif. Ini untuk apa? Karena dipercaya bahwa manusia itu tidak mudah untuk membuat keputusan. Dan kadang kalau kita pergi makan, itu kan kalau ketemu dengan menu yang begitu banyak, kita bingung mau makan apa ya. Malah banyak, pusing ya. Persis. Atau kalau kita pergi nonton dan banyak sekali film-film bagus, kita juga bingung mau nonton film apa. Maka akhirnya muncullah teknik-teknik di dalam jualan. Salah satunya adalah bantulah customer Anda, prospek Anda untuk mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dengan cara guide-lah dia, berikan dia dua alternatif saja dan jangan bertanya, Mbak Yulis mau beli warna apa? Karena ketika seseorang diberikan pertanyaan itu, dia masuk di dalam, sekali lagi, pikiran bingung mau beli apa. Dan akhirnya nanti dia, oh ya, pikir-pikir dulu deh, begitu ya. Setelah pikir-pikir dulu, dia pergi ke counter lain. Nggak balik lagi ternyata nggak balik lagi ya. Ini adalah salah satu strategi. Strategi yang lain yang ditawarkan di sales gaya lama, yang namanya tuh consultative selling, itu adalah ultimate closing. Ultimate closing itu adalah setelah kita berdiskusi, kita ngobrol, maka saya akan mengatakan, Mbak Yuli silakan loh, ini diskonnya 20%. Oh iya masa? Iya. Dan hari ini terakhir loh Mbak, besok udah nggak ada lagi. Ini adalah ultimate closing yang membuat kita punya prospek terpaksa dalam tanda kutip terpikir untuk, wah gue beli sekarang aja karena besok belum tentu ada lagi diskon. Padahal setelah dia beli, dia pulang, dia berpikir, ngapain gue beli ya? Padahal saya nggak butuh-butuh amat. Nah, ini adalah selling closing techniques gaya lama. Kalau Anda melakukannya, apakah Anda berhasil? Oh ya jelas. Tetapi apakah keberhasilannya jangka panjang? Ya tidak. Itulah sebab
kami menawarkan yang namanya Rave Sales Model, yang mana berhentilah melakukan selling closing tipu-tipu ini. Karena kalau mau jujur, di dalam hard selling dan consultative selling, semua teknik yang digunakan itu, kalau mau jujur loh ya, walaupun tidak terlalu banyak lagi orang yang jujur sekarang, kalau mau jujur, maka semua teknik itu digunakan untuk apa? Untuk sekedar mencapai kuota yang sudah diberikan oleh atasan atau perusahaan. Oke, capai target gitu aja. Capai target. Nah, kita mau membawa profesi selling ini itu keluar dari stigma dan citra yang kurang baik. Karena Mas Bima, kita kalau mau jujur juga ini, kita sering melihat teman-teman sales itu yang memang akan menghalalkan berbagai macam cara sekedar untuk mencapai kuota dan targetnya. Dan itulah sebab nanti kalau orang sales malu nggak usah percaya, bohong. Nah, jadi kita justru mau berbicara mengenai start giving value. Karena mana yang lebih gampang? Mana yang lebih powerful? Anda berusaha menutup dan memenangkan transaksi penjualan dengan teknik-teknik tadi, atau customer yang ingin membeli dari Anda? Kalau customer yang ingin membeli dari Anda, maka biasanya mereka akan bertanya pertanyaan ini. Oh wow, lalu step berikutnya apa? Atau bahkan mereka mengatakan begini, Oke, kapan kita bisa mulai kerjasama? Gitu ya. Nah, memang Mbak Yulis, ini Rave Sales ini tidak dihargai dan memang mungkin tidak applicable dengan teman-teman salesperson yang dia masuk di dalam dunia penjualan itu untuk alasan yang pertama, yaitu adalah sekedar batu loncatan. Karena kalau mau jujur juga, banyak teman-teman di luar sana yang akhirnya masuk dalam dunia sales setelah dia cari pekerjaan di berbagai perusahaan, ubek, ternyata nggak dapat, udahlah gue jadi sales aja deh. Jadi banyak orang masuk dalam dunia sales itu hanya batu loncatan. Nah, memang kalau Anda punya mindset seperti itu, Rave Sales bukan untuk Anda. Yang kedua, kalau Anda masuk di dalam profesi sales itu untuk kaya raya dalam waktu cepat. Rave Sales bukan untuk Anda. Oleh karena apa? Rave Sales ini berbicara ada prosesnya. Karena Rave itu relationship based and value creation selling. Ya, artinya Anda itu mencapai penjualan Anda bahkan berlipat kali ganda dalam waktu yang keberhasilan dalam jangka waktu yang lama, itu dengan cara Anda itu membangun hubungan baik dan kemudian memberikan nilai tambah. Nah, itu yang kita baca. Tapi pertanyaannya adalah how-nya, kan begitu. Saya tanya kepada teman-teman beberapa waktu yang lalu, mana yang lebih powerful? Ya, Anda meminta sales dari customer Anda itu, dari prospek itu, atau mereka meminta supaya ayo kita mulai cepat, kapan? Lalu mereka bertanya, ya saya mau karena yang terakhir jauh lebih powerful daripada saya jual-jual berbagai macam teknik, tetapi ternyata customer saya justru yang tertarik untuk ayo kapan kita bisa mulai kerjasama. Maka saya mengatakan pertanyaannya adalah bukan caranya bagaimana. Justru pertanyaan yang paling besar adalah apakah Anda siap hati dan punya niat yang cukup untuk meloncat dari hard selling model, consultative selling model pada Rave selling model. Karena Rave sales model berbicara mengenai filosofi dasar, yaitu bahwa jualan berbicara mengenai memberi dan melayani. Seperti yang selama ini kita selalu gaungkan, orang yang hebat dalam dunia penjualan adalah dia yang bangun pada pagi hari dan bertanya, saya akan menolong dan membantu siapa hari ini? Saya akan menolong dan melayani siapa hari ini? Bukan siapa yang bisa saya jualin produk saya hari ini. Tetapi, Mas Bima, apakah ini sesuatu yang mudah untuk dimengerti dan diterima oleh teman-teman sales di luar sana? Ternyata tidak. Saya banyak dapat SMS, Facebook, pertanyaan yang akhirnya mengatakan, wah, ini mah terlalu idealis. Maka saya, sahabat Sonora di seluruh tanah air, saya mau mengatakan bahwa Rave Sales yang saya bangun ini, saya tidak berharap bahwa 100% peserta training saya akan mengerti, memahami, menerima, dan mengadopsi.
50% pun tidak. Termasuk pendengar sahabat Sonora yang sekarang ada di 17, 18, 20, bahkan 1000 kota yang akan datang. Saya tidak berharap bahwa semua akan menangkap pesan ini sampai 100%. 20% saja sudah cukup. Oleh karena apa? Karena Rift Sales ini memang melawan natur manusia yang selalu berpikir bahwa bisnis itu ya profit. Apakah saya mengatakan bahwa bisnis itu tidak berbicara mengenai profit? Enggak juga. Saya percaya bahwa bisnis itu berbicara mengenai profit. Tetapi bisnis, selling itu tidak hanya berbicara mengenai satu sisi mata koin. Nah ini loh kesalahan teman-teman sales selama ini. Selalu melihat bahwa selling and business is all selalu berbicara mengenai satu sisi mata koin. Yaitu apa? Capai target. Tidak. Bisnis, sales berbicara mengenai dua sisi mata uang. Sisi yang pertama, dan ini tidak boleh terbalik. Sisi yang pertama berbicara mengenai giving value, building relationship. Apa itu? Memberi dan melayani konsumen Anda. Itu sisi yang pertama. Tetapi apakah kita berhenti sampai di sana? Tidak. Tentu saja ada sisi yang kedua. Sisi yang keduanya adalah making profit, di mana Anda akhirnya mendapatkan kuota Anda, di mana akhirnya Anda berhasil cukup target. Tetapi ini tidak boleh terbalik. Karena kalau terbalik maka akan kembali kepada hard selling dan consultative selling. Real sales mengatakan selling ada dua mata koin. Yang pertama adalah berikan dan layanilah customer Anda, dan yang kedua adalah profitably. Now kita harus break dulu. Setelah tadi dua sisi mata uang dalam bisnis dan sales, ya Pak Eloy. Oke Bim, kita harus break dulu. Dan sahabat Sonora, silakan Anda juga bisa bergabung mengenai bagaimana sih teknik closing nanti yang akan disampaikan kembali oleh Pak Eloy ya, yang baik dan tajam dan juga pastinya itu tadi. Baik, nanti kita akan tetap lanjut lagi ngobrol kita di Sales Mastery with Eloy Saloku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Leadership Coach. Untuk Anda yang mau bergabung, SMS 0812 112 9200 kami buka di pagi ini. Kita break dulu untuk informasi-informasi berikut ini. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Ya, sahabat Sonora, kembali dalam perbincangan bersama Eloy Saloku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Best-selling Author, dan juga Executive Director dari Capstone Group. Pagi hari ini kita masih membicarakan tema mengenai apa tuh Pak Eloy? Closing tadi ya. Closing with Rift Sales. And start providing values or lose to price. Kalau didengerin kayak istilahnya berat banget. Padahal intinya apa sih Pak Eloy? Intinya itu begini loh. Kerja itu adalah ibadah. Berikan yang terbaik. Layani dan jujurlah. Nah, tapi pertanyaannya begini. Saya dapat beberapa pertanyaan lewat email nih. Ada yang ngomong begini. Pak Eloy, kalau saya menjalankan Rift Sales, excuse me, kalau saya mengikuti modelnya si Rave nih, maka saya susah dapat kuota, dan bahkan saya bisa dikeluarkan dari perusahaan. Sampai segitunya. Lalu saya tanya kenapa. Lalu dia cerita, saya ini bekerja di salah satu perusahaan farmasi sebagai medrep. Dan kerjaan saya itu, divisi saya adalah itu produk-produk saya dititip di apotek-apotek gitu ya. Nah, dia bilang suatu hari saya pergi ke apotek. Lalu mungkin apotek ini dia baru buka, dia juga nggak begitu mengerti mengenai produk-produk farmasi. Lalu dia nanya, kamu punya amoxicillin? Oh iya, saya punya. Ya, tapi saya cari amoxicillin yang ada clavulanaknya. Amoxicillin itu adalah seperti generik gitu loh. Clavulanak itu patennya. Lalu teman saya ini dia ngomong, jauh di dalam hati saya tahu banget produk saya. Di situ nggak ada clavulanaknya. Tapi kalau saya ngomong begitu, ya produk saya nggak kejual. Dan saya tahu kompetitor saya lah yang punya amoxicillin yang clavulanaknya ada. Tapi kalau saya ngomong begitu, ya sekali lagi yang dibeli ya teman saya, si kompetitor saya. Jadi saya tanya, lalu akhirnya kamu melakukan apa? Ya saya ngomong, ya ada Bu, ini amoxicillin saya clavulanaknya. Jadi akhirnya dibeli.
Tetapi dia mengatakan begini, tapi terus terang Pak Eloy, sebetulnya hati saya gelisah. Karena saya nggak mau. Tapi kalau saya nggak melakukan itu, kan saya itu setiap bulan sudah ada target kuotanya. Dan kalau kami mengadakan acara-acara di farmasi, itu kan ada pengeluaran-pengeluaran. Nanti atasan saya akan tanya, ini gimana gitu, udah habis uang kok ini penjualannya nggak naik-naik. Teman yang lain, saya kasih dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain yang berhubungan dengan Reef Sales ini. Teman ini sebagai agen asuransi. Dia ngomong, Eloy, saya itu diajarin. Kalau tidak ditanya, jangan dijelaskan. Jadi, ada lagi. Iya, kalau customer prospekmu itu nggak menanyakan mengenai nanti asuransinya akan klaim, kalau klaim nanti akan bisa ini bisa itu, nggak usah dijelaskan. Karena kalau dijelaskan, itu nanti ujung-ujungnya customermu tuh nggak mau beli. Lalu saya tanya balik loh, jadi apa yang menjadi pertanyaanmu apa? Dia bilang sejujur-jujurnya saya itu tahu bahwa ada sesuatu di dalam produk yang saya jual ini yang sebetulnya customer tuh perlu tahu. Karena kalau dia tidak tahu dari awal, nanti justru pada akhirnya dia bisa kecewa sekali. Dan justru saya bisa kehilangan seorang teman. Nah, ngomong aja saya bilang. Ya tapi kalau saya ngomong, ya saya nggak bisa jual. Dilema ya antara kejujuran dan target. Jadi akhirnya kan ini berbicara mengenai satu kata, yaitu bukan hanya satu kata lah, tapi satu kalimat. Do the right thing. Lakukan hal yang menurut Anda itu memang baik. Nah ini berbicara hati nurani Mas Bima. Hati nurani itu kan berbicara mengenai kalau ke kampung kami, kampung saya itu sampai hari ini nggak ada listrik, nggak ada aspalnya. Jadi kalau kita pulang itu lumpur-lumpuran. Jadi kami pernah memaksa untuk akhirnya kita pakai kita sewa mobil besar gitu ya, untuk kita akhirnya mau melewati lumpur ini. Apa yang terjadi di waktu malam itu kan di mobil ini kan di depannya ada kaca, ada lampu tuh. Nah pelan-pelan lumpur ini menutupi lampu depan ini loh. Akhirnya lama-lama kami nggak bisa melihat jalan karena lampunya tertutup. Nah ini berhubungan dengan hati nurani nih Mbak Yulis. Di dalam kita berbisnis, di dalam kita berjualan, awalnya itu ada rasa gelisah seperti dua orang teman saya itu. Iya loh, saya sebenarnya saya tuh pingin ngomong jujur loh. Nah tapi kenapa? Ya nggak bisa. Nah, ini hati-hati loh teman-teman sales yang sedang mendengarkan di seluruh kota sekarang. Kalau Anda membiarkan hati nurani Anda itu di dalam kegelisahannya, lama-lama Anda akan seperti lampu mobil yang saya jelaskan tadi. Karena kalau Anda tidak buru-buru membersihkan lampu itu, maka lama-lama akan betul-betul tertutup habis, hati nuranimu mati. Dan ketika hati nuranimu mati, bukan saja Anda tidak akan menerima Reef Sales yang sedang saya tawarkan. Justru Anda akan mencari banyak teman dengan doktrin dan pemikiran. Nggak mungkin yang namanya memberi dan melayani. Nggak mungkin yang namanya kejujuran itu bisa dipertemukan dengan profit dalam bisnis. Dan akhirnya akan banyak orang yang mengikuti cara Anda. Hari ini kita, dan setiap kali Rabu pagi itu kita membawa teman-teman sales mengatakan, hey, selling itu adalah profesi yang sangat mulia. Kenapa kok dan sebetulnya semua profesi yang baik ya, mulia ya. Tapi kenapa sales saya tekankan ini? Karena sebagus apapun produk dan servisnya, di tengah-tengah kompetisi yang semakin menggila seperti hari ini, kalau tidak punya sales force yang baik, yang hebat, yang menggunakan Reef Sales dalam jualan, perusahaan itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang. Nah, Reef Sales sekali lagi berbicara mengenai membangun hubungan baik dan memberikan nilai tambah. Nah, itu nanti kita bisa masuk lebih dalam. Jadi intinya adalah begitu tuh ya Pak Eloy ya. Hati nurani sebetulnya ya. Sudah ada pertanyaan dari Pak Fajar Setio Hartono, pendengar setia kita di Boyolali, Pak Eloy. Halo Boyolali, Pak. Selamat pagi Pak Fajar, tapi nanti kita akan bahas pertanyaan Pak Fajar. Dan Anda yang juga ada di radio jaringan Sonora masih kami undang untuk juga bertanya kepada Pak Eloy, sharing juga tentang masalah-masalah yang Anda hadapi dalam melakukan closing, dalam bisnis, dalam penjualannya gitu ya. Tetap SMS di 0812 112 9200 dan tetap bersama kami di Jaringan Radio Sonora. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora.
Baik, kita masih bersama-sama di acara Sales Mastery with Elisa Luku, Theocentric Motivator, Sales Trainer, and Leadership Coach. Dan tadi ada Pak Fajar Setia Hartono di Boyolali. Bagaimana nih Pak Eloy, kata-kata bagi sales setiap pagi? Begitu tadi sudah dikatakan, siapa yang mau saya tolong, siapa yang mau saya layani itu persis. Di awal hari begitu. Pak Fajar, jawabannya sederhana Pak. Saya memberi nilai manfaat. Saya ulang ini ya. Sebagai seorang pengusaha atau sebagai tenaga penjual, Anda dapat mendefinisikan pekerjaan Anda dalam kalimat ini. Saya memberi nilai manfaat. Pak, jadi waktu bangun pagi, konsentrasi dan fokus kita bukan di dalam mendapatkan kuota dan target itu. Itu ngikut Pak. Kalau Bapak nanti melihat orang-orang yang berhasil dalam jangka panjang dalam industri penjualan ini Pak ya, dalam sales ini, maka ini sebetulnya yang terjadi, bahwa mereka itu berfokus di dalam memberikan nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itu apa? Apakah produk atau jasa yang Anda berikan itu sebanding dengan waktu, uang, dan tenaga yang telah diberikan oleh customer di dalam mendapatkannya. Jadi perceived itu penting sekali. Saya ulang nih kalimatnya ya Pak. Apakah produk dan jasa saya itu sebanding dengan waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan oleh prospek atau customer saya di dalam mendapatkannya? Jikalau tidak sebanding antara tenaga, waktu, dan uang yang diberikan oleh customer dengan pelayanan, dengan manfaat yang saya berikan melalui produk dan jasa ini, maka yang terjadi adalah complaining. Apa itu complaining? Mereka pasti akan minta, turunkan dong harganya, diskon dong. Sebetulnya diskon itu diminta karena si customer kita belum melihat bahwa harga yang kita tawarkan itu sepadan dengan nilai yang kita berikan. Jadi, ketika seseorang meminta Anda memberikan diskon, jangan buru-buru berikan diskonnya. Justru Anda itu mesti bertanya. Yang pertama, wow, jangan-jangan memang produk jasa saya ini belum match dengan apa yang di-perceived, apa yang dirasakan, apa yang dianggap bermanfaat oleh klien kita. Karena Mas Bima, ada perbedaan yang mendalam antara apa yang menurut saya menjadi manfaat produk dan jasa saya dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh customer saya. Belum tentu sama loh dengan apa yang saya katakan, oh ini manfaatnya banyak loh, ABC. Belum tentu. Simple saja. Anda itu punya produk yang bagus sekali dan katakan juga after sales service-nya baik. Tetapi ternyata Anda itu kalau dikontak oleh customer Anda, susahnya setengah mati. As simple as that. Jadi, Anda bisa merasa kualitas produk saya baik dan Anda gaungkan terus ketika Anda presentasi di depan customer, tapi ternyata customer Anda selalu minta diskon. Kenapa? Karena apa yang dianggap manfaat oleh Anda sebagai salesperson, bahkan sebagai seorang marketing, bahkan seorang CEO dari perusahaan tertentu, belum tentu sama, Pak, dengan apa yang di-perceived, apa yang dirasakan oleh customer. Itu sebab, nah memang ini biasanya membutuhkan research untuk menemukan sebetulnya customer itu maunya apa, maunya apa. Jadi, Pak Fajar, kalau tadi Bapak bertanya bagaimana kata-kata bagi setiap pagi, bagi setiap pagi Bapak katakan, saya memberi nilai manfaat kepada siapa hari ini. Lalu, mulailah action. Actionnya memang butuh kreativitas. Itulah sebab di dalam konsep RAVE Sales Model, relationship base itu kita harus bangun. Tetapi yang kedua, berikan value-nya, berikan nilai manfaatnya. Nah, orang RAVE seller yang hebat, dia pasti adalah orang yang kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena yang namanya nilai tambah dan nilai manfaat itu hanya mungkin bisa muncul di dalam diri seorang sales kalau dia menjadi orang yang menolak status quo. Status quo itu, oh dari dulu memang kita kalau melayani pelanggan ya seperti ini. Enggak, Pak. Seorang reseller yang hebat, saya paksa dan saya ajak, ayo kreatif dan inovatif. Bahkan cara senyuman Anda saja itu bisa dikreasikan. Bahkan teman-teman
yang namanya jualan ini kan sebuah seni. It is an art. Dan semua art, semua seni itu adalah butuh kreativitas tingkat tinggi. Nah, memang kalau Anda kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, dua orang teman karena dia minta, ayo dong Loy omongin di radio gitu ya. Yang tadi farmasi dan agen asuransi ini ya. Saya akan mengatakan kepada teman ini begini loh. Kalau Anda menjadi customer-nya, Anda mengharapkan kejujuran dari agen dan kejujuran dari medrep itu atau tidak? Iya. Mereka akan mengatakan iya loh. Nah, sudahlah. Kita kembali kepada hukum yang sudah dikenal oleh dunia sejak dulu kala. Lakukan kepada orang lain apa yang ingin, seperti apa engkau ingin diperlakukan. Nah, tapi dia akan ngomong, ya tapi kan ini selling loh, gue butuh kuota. Saya akan mengatakan begini, teman, sahabat, mungkin dalam kesempatan itu Anda tidak mendapatkan salesnya. Karena ya tadi itu, justru kompetitor Anda yang mendapatkannya. Tetapi tolong dengarkan ini ya. Kesempatan yang lain ketika customer itu membutuhkan produk dan jasa yang persis seperti yang Anda punya, dia pasti akan mencarimu. Dan bukan hanya mencarimu, dia akan dengan rela tanpa dibayar akan mereferensikanmu. Itulah sebab 1 bulan yang lalu kita udah mengatakan stop asking for referrals. Berhenti meminta-minta referensi. Karena orang yang meminta-minta referensi adalah orang yang cara jualannya hard selling dan consultative selling. Including you, termasuk Anda yang sedang mendengarkan saya hari ini. Jadi, kalau Anda melakukan reseller ini, setelah 2-3 tahun ke depan, Anda tidak perlu lagi capek-capek mencari referensi dan meminta-minta, karena orang-orang yang sudah menjadi pelanggan setia Anda itu dengan sukarela dan dengan senang hati, bahkan dengan bangganya akan mereferensikan produk dan jasa Anda. Jadi teman-teman, kita itu seringkali hanya fokus pada kesuksesan hari ini, dan akhirnya kita hit and run di dalam kita jualan. Pokoknya berhasil hari ini, besok terserah besok. Nah, nggak bisa. Reseller mau mengatakan begini, bangunlah hubungan baiknya. Dan semua hubungan baik ada prosesnya. Nah, saya mau sharingkan prosesnya nih, Mbak. Oke, masih ada waktu. Masih ada waktu. Prosesnya, teman-teman, saya mau mengajak Anda itu mulai mengimajinasikan. Ini ditemukan oleh orang bernama Tommy Spalding dalam bukunya yang sangat terkenal. Judulnya It's Not Just Who You Know. Bukan hanya siapa yang Anda kenal. Nah, beliau ini dalam pengalamannya bertemu dengan orang-orang hebat, membangun hubungan baik, dan dia berhasil dalam profesinya. Dia memberikan ada 5 tangga untuk membangun sebuah hubungan baik. Tangga yang pertama itu adalah orang yang paling banyak kita temui setiap hari. Kenapa? Karena ini adalah seorang tenaga kasir yang Anda temui di swalayan. Anda bertemu karena ia bekerja di sana, tapi mungkin tidak akan pernah bertemu dengan dia lagi. Atau Mas Bima misalnya ngisi bensin di pom bensin tertentu, dan bertemu dengan, kan ada orang yang melayani di sana. Ini adalah di tahap yang paling pertama di dalam memulai hubungan. Karena Anda bertemu dengan dia karena memang Anda lagi membutuhkan pelayanannya, dan dia kebetulan yang melayani hari itu. Apakah Anda akan pernah bertemu dengan orang ini? Belum tentu. Tetapi kita bisa naik tingkat pada tingkat yang kedua di dalam bangun hubungan, yaitu sekedar kenal, seperti hubungan atasan dan bawahan atau teman di divisi lain dalam suatu perusahaan. Bisa bertemu beberapa kali dalam acara perusahaan tapi belum menjadi seorang teman. Atau bertemu dengan seseorang di dalam satu acara tertentu yang sebetulnya dia adalah prospek Anda, tetapi ya cuma sekedar bertemu dan kenalan. Tapi Anda bisa naik tingkat. Di tingkat yang ketiga adalah teman kerja, konsumen, di mana Anda sudah mulai berbagi cerita tentang pengalaman masa lalu, tantangan yang sedang Anda hadapi hari ini, dan bahkan mulai cerita cita-cita visi masa depan. Nah, ini sudah sampai di tingkat yang ketiga. Nanti pertanyaan saya kepada teman-teman sales adalah, berapa banyak orang yang Anda kenal di tingkat 3, 4, dan 5? Karena itu akan menentukan keberhasilan Anda. Dan saya mau titip pesan kepada CEO, President Director, Sales and Marketing Director, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong
pikirkan kemungkinan untuk menilai sales force Anda bukan hanya berdasarkan sales targetnya, dalam artian numbers, not only about numbers, bukan hanya angka pendapatannya, tetapi mohon mulai pikirkan bagaimana memberikan di dalam KPI, Key Performance Indicators sales force Anda, juga di dalam yang namanya relationship capital. Apa itu? Kita membuat key performance, kita menilai kinerja seorang sales itu juga berdasarkan sebaik apa dia membangun hubungan baik dengan customernya. Jangan sampai dia selamanya hanya di level yang ketiga. Dia harus bisa naik ke level yang keempat. Apa itu? Dia menjadi seorang sahabat, dia menjadi seorang mentor, dia menjadi seorang teman dekat, konsumen yang dekat, orang-orang yang Anda peduli pada pekerjaan dan keluarga dan konsumen ada di dalam lantai 4 ini. Itulah sebab rave sales. Rave itu dalam bahasa Inggris kuno artinya, Mbak Yuli, adalah sambutan hangat. Sambutan hangat ketika orang-orang sales Anda ketika sampai pada perusahaan klien Anda itu disambut hangat. Kenapa disambut hangat? Karena sales force Anda ada di lantai 4. Tapi untuk tiba di lantai 4, maka perusahaan punya tanggung jawab. Apa itu? KPI, Key Performance Indicator sales force Anda jangan hanya dinilai berdasarkan numbers, angka, tetapi juga nilai berdasarkan relationship capitalnya. Berapa orang yang dia kenal? Sudah di lantai berapakah kenalannya? Apakah dia sudah dianggap sebagai sahabat? Dan Anda bisa mengujinya. Salah satunya adalah begini. Kalau Anda punya sales force medrep, lalu dia mengatakan, oh saya sudah ke rumah sakit A. Lalu Anda bertanya, Anda bertemu dengan dokter siapa? Oh, saya bertemu dengan dokter Budi. Bagaimana hubunganmu dengan Budi? Wah, dekat bos, dekat. Oke, sekarang kamu sudah punya telepon Pak Budi? Sudah? Oke, sekarang kita telepon. Kalau medrep Anda sudah di lantai 4, dia akan menelpon pada dokter Budi. Selama dokter Budi tidak sedang praktek, tidak sedang meeting, dia akan menerima telepon dari medrep ini, dan dia akan menyambutnya dengan, hai, wah, apa kabar kamu? Ada sambutan hangat di sana. Tetapi kalau dia mengatakan, saya sudah kenal bos, sudah dapat nomor telepon, sudah, ayo kita telepon. Dan ternyata dokter Budi, ini siapa ya? Saya lagi busy. Pak, Anda masih di lantai 2 relationship-nya. Jadi, ini adalah titipan kepada teman-teman pemimpin perusahaan, sales and marketing director. Anda mau sales Anda masuk di dalam rave selling model, bukan hanya konsultatif dan bukan apalagi hard selling, maka memang tantangan bagi perusahaan adalah buatlah KPI untuk sales force Anda. Not only about numbers, tetapi relationship capital. Kalau itu sudah terjadi, nanti kita bangun value-nya. Dan itu butuh kreativitas. Baik dari perusahaan sebagai dari marketing strateginya, tentu saja juga dari diri seorang salesperson. Oh, luar biasa. Ini sampai saya keringetan pagi ini, Mbak Yuli. Aduh, luar biasa. Panas pagi hari ini memang. Kita akan lanjutkan kembali ya, Pak Eloy. Dan Bim udah di lantai berapa sekarang? Kita di lantai 5. Kita di lantai 5. Nah, ya? sementara itu, sambil nanti kita break lagi ya. Teman-teman pikirkan berapa orang yang Anda kenal di lantai 4. Karena nanti kita akan tanya, apa itu lantai 4? Konsumen yang dimana Anda sudah mulai cerita mengenai masa lalu Anda. Dan mereka juga cerita. Mereka sudah mulai menceritakan apa sih tantangan yang dihadapi sekarang dan apa cita-cita masa depannya. Dan ketika Anda datang, Anda disambut dengan hangat. Pikirkan berapa orang yang Anda kenal konsumen seperti itu. Kita akan bahas bagaimana memberikan value-nya setelah yang satu ini. Oke, tetap bersama kami. Kita harus beri kembali, tetap di Radio Jaringan Sonora. Anda tetap bersama kami, Jaringan Radio Sonora. Kembali dalam perbincangan Sales Mastery bersama Pak Eloy Zaluku yang juga merupakan Theocentric Motivator, Sales Trainer, Leadership Coach, Best-selling Author dan Executive Director Capstone Group. Sahabat Sonora, tadi sudah ada tahapan-tahapan ya yang dijelaskan oleh Pak Eloy mengenai building a relationships. Ya. Dari mulai yang ya biasa-biasa saja, sekedar ketemu saja karena memang ya kita lagi ketemu hari itu ya. Betul ya. Sampai ke level yang Tapi kita sudah sampai level 4. Konsumen yang sudah menjadi sahabat ya, Pak Eloy. Sebetulnya lantai 5 itu ada, yaitu orang-orang terdekat dan hubungan paling intim. Mungkin ya customer sih belum tentu sampai di situ lah ya. Itu biasanya dengan suami, istri, keluarga terdekat. Tetapi yang namanya customer itu minimal sampai di level yang keempat. Itu yang namanya rave seller. Kalau Anda menyatakan saya sebagai rave seller, maka saya akan mengatakan sudah di lantai berapa hubungan Anda dengan konsumen. Nah,
sudah berapa banyak ya teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang? Dari 100 account yang Anda punya, dari 100 rumah sakit, mungkin terlalu banyak, dari 10 rumah sakit yang Anda punya, 10 dokter yang Anda kenal, berapa dokter yang ada di lantai 4? Nah, karena itulah yang menentukan keberhasilan Anda. Nah, nanti teman-teman akan ngomong begini, loh, mana mungkin ada waktu kalau saya memberikan semua perhatian saya, kapan jualannya? Oke, saya mengerti. Itu sebab pagi ini saya memberikan 2 tips. Tips yang pertama adalah dalam melakukan reseller ini, yang paling pertama, Anda mesti mengelola prioritas kerja dan kegiatan Anda dengan baik. Saya kasih contoh. Ketika Anda baca koran di pagi hari, kalau Anda membaca koran lebih dari 10 menit, hati-hati. Oleh karena apa? Anda membaca koran itu tidak perlu baca semua. Baca hal-hal yang memang penting, khususnya bagi profesi Anda. Maka setiap kali membaca, yang dipikirkan adalah bukan hanya sekedar killing the time. Kalau Anda membaca killing the time sekedar untuk mencari kegiatan, Anda pasti bukan reseller. Karena reseller, Anda pasti sibuk sekali. Kenapa sibuk? Karena untuk meningkatkan hubungan baik dari lantai pertama sampai lantai 4. Wah, itu udah gila-gilaan tuh sibuk itu. Anda mesti ketemu mereka, Anda kirimkan dia SMS, Anda kirimkan dia berita. Apalagi kalau sudah sampai pada value creation. Waduh, itu ketika Anda duduk di depan komputer Anda pun itu kelihatannya lagi tidak bekerja, tapi sebetulnya pikiran Anda lagi sibuk lagi apa? Kreativitas, inovasi. Bagaimana ya supaya saya bisa memberikan yang lebih kepada konsumen ini. Sehingga tips yang pertama adalah ketika Anda membaca, baca apapun, bacalah yang memang betul-betul berguna buat Anda, ya. Dan kalau Anda suka bola, lalu Anda, wah, itu baca berita bola saja sampai sejam. Come on! Come on! Itu lakukan sekali-sekali dalam waktu luang boleh. Tapi di tengah-tengah pekerjaan 8 jam sehari, itu nggak boleh baca terlalu lama. Hanya yang penting-penting saja. Yang kedua tipsnya adalah hukum Pareto. Hukum Pareto adalah teman-teman sales di seluruh tanah air. Pikirkan dari seluruh account klien-klien Anda, 20% terbaik. Itulah yang Anda berikan pelayanan terbaik ini. Apa itu? Saya membagi konsumen itu ada 4. Yang pertama adalah konsumen di mana Anda dapat untung besar dan mudah dipuaskan. Ini yang paling gampang. Ini yang paling diharapkan semua orang sales. Untungnya besar, belinya sering, belinya banyak, dan mudah dipuaskan. Anda itu dari lantai pertama sampai lantai 4 itu bisa loncat dalam waktu 1-2 bulan. Kalau Anda bisa mendapatkan ini, waduh, syukur alhamdulillah. Tapi gampang nggak? Nggak banyak. Tapi dapat nggak? Ada yang dapat. Nah, yang kedua adalah ada konsumen kita yang untungnya besar, sulit dipuaskan. Ada nggak? Ada. Belanjanya banyak, belanjanya sering, justru karena banyak dan sering, nuntutnya banyak. Iya. Now, ini 20%. Pertahankan ini. Lakukan all you can. Apapun yang dibutuhkan. Pertahankan kedua, tipe konsumen ini. Tapi teman-teman jangan salah loh, ada 2 tipe konsumen yang berikutnya. Yang pertama adalah untungnya sedikit, gampang dipuaskan. Jadi ya belanjanya sedikit, ya ordernya jarang-jarang, tapi nggak nuntut banyak. Yang terakhir adalah untungnya ada sedikit, nuntutnya banyak, Jo. Nah, ini tipe 2 ini berikan kepada kompetitor Anda saja. Supaya kompetitor Anda habis waktunya untuk ngurusin makhluk-makhluk yang seperti ini. Anda fokus cari konsumenku itu yang 20% yang mendatangkan 80% keuntungan. Hukum Pareto bukan begitu. Kalau Anda punya 100 konsumen, 20% dari mereka mendatangkan keuntungan 80% pada perusahaan Anda. Fokuslah kepada 20% ini. Jadi saya tidak minta untuk Anda reselling-kan 100%-nya enggak. Saya hanya minta 20% saja. Berikan yang terbaik, berikan value, tunggu dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Anda tidak akan repot-repot mencari referensi. 20% ini. Jaga hubungan dengan mereka.
Anda akan menjadi orang terkaya, tersukses di industri apapun yang sekarang sedang Anda geluti. Cukup 20% Yul. Iya benar. 20% aja. Tapi kelola dengan baik ya. Oh ya, kelola dengan baik sampai Anda masuk di tingkat yang keempat. Yes, oke. Menarik sekali pagi hari ini, sangat bersemangat. Iya, saya semangat. Tapi memang itu tadi hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh seorang sales atau marketing atau pebisnis. Jadi strategi kita semua nih sebenarnya. Iya betul. Tidak hanya bagi sales, tidak hanya bagi marketing, bagi tapi bagi diri CEO pribadi, juga. bagi CEO. Oh iya, betul. Oke, Pak Eloy, tapi waktu juga semua bersama kita di pagi ini, paling tidak kita tahu nih teknik closing yang baik begitu ya. Tadi yang kayak dua tadi orang terakhir tuh tinggalin aja konsumen kayak gitu ya. Oh itu biar pembentur Anda saja, nggak apa-apa. Cukup kasih. Purna. Baik kalau gitu, selamat pagi saudara, terima kasih telah bersama kami. Saya Yulis. Saya Bima. Saya Eloy, katakan Yes, I can. Salam sukses. Triangle.